Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JAK TV? Sudah berbuka puasa hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib yang sudah dan sambil menunggu sholat tarawih. Seperti biasa, menyaksikan Muslim di Rantau yang akan membagikan informasi kepada pemirsa JAK TV mengenai kondisi ataupun teman-teman diaspora kita yang di Amerika Serikat melaksanakan bulan suci Ramadan dan kegiatan apa sih menjelang bulan Ramadan ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, nanti kita juga terhubung dengan VOA Amerika Serikat, ada Mas Ian Umar yang akan berbagi cerita nih, kisah yang ada di sana. Oke, kalau kita berbicara mengenai masalah Hari Raya Idul Fitri begitu ya, biasanya sudah mulai euforianya terasa nih seminggu sebelum Lebaran gitu ya. Nah, kira-kira apa sih mungkin dekor-dekor rumah ataupun dekor-dekor yang lainnya gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin berburu baju Lebaran ini sudah mulai terasa. Tapi kalau di Amerika Serikat kira-kira apa? Apakah berburu baju Lebaran juga ataukah mendekor menghiasi rumah agar suasana Lebaran semakin terasa? Kita lihat ini dia liputannya. Menjelang akhir tahun saat warga Amerika merayakan Halloween dan Natal, rumah-rumah pun terlihat meriah dengan berbagai dekorasi luar ruang. Me and my kids gets really fascinated by the lights and the inflatables all around the street. So we just keep walking all the winter season in the street every evening. Terinspirasi oleh dekorasi di sekitar rumahnya, diaspora Afghanistan di Sacramento, California, lantas merintis Era Trend Store. I named my business Era Trend Store as of my daughter named Erha. I took the era out of it. And then trend is like to set up a new trend in our Muslim community. Ibu dua anak yang juga hafiz Quran ini ingin mengembangkan tren balon dekorasi bernuansa Islam. Maka sejak tahun lalu, Aisyah mulai mewujudkan idenya dengan membuat berbagai dekorasi seperti bulan, awan, dan masjid. The reason I start this business is for my kids because as I feel their excitement to have these inflatables or any lights decoration they like. I'm sure like there are other parents too who feel the same for their children, but unluckily they cannot do or celebrate as they want. Most of our Muslim community just want to keep their identity hidden and don't celebrate like the way it should be or they want to. Ide Aisyah ini sejalan dengan Ake Pangestuti, diaspora Indonesia di San Ramon, California. Ake ingin kedua anaknya yang lahir dan besar di Amerika memiliki pengalaman dan tradisi merayakan Ramadan serta Idul Fitri. Kita menghias rumah di dalam rumah selama Ramadan dengan ada doa-doa juga kita pasang, memberi pengalaman yang indah gitu ya untuk anak-anak kami di rumah. Menurut saya penting ya untuk saya dan keluarga untuk terus merayakan kebahagiaan sebagai Muslim di Amerika, terutama juga dengan dekor-dekorasi. I think it's great to embrace and immerse yourself in the holiday. In our house, we decorate it with banners and balloons saying Ramadan or Eid, and I think that's very fun. Adi Sumandi, Ustadz Komunitas Muslim Indonesia di San Francisco Bay Area, memberi tanggapan positif memasang dekorasi saat Ramadan dan Idul Fitri sepanjang tak berlebihan. Walaupun hal semacam itu ya, itu bukan keharusan, tetapi bisa dikatakan itu adalah sebagian dari syiar, ya. Sebagai tanda bahwa Ramadan di sini, apalagi untuk kalangan anak-anak misalkan. Ini anak-anak ini kan dunianya dunia main, dunia fun. Jadi kalau kita membuat dekorasi-dekorasi tertentu, ini Masya Allah banyak positifnya. Malah Islam itu bukan doom and gloom ya, hanya serius saja kan, tidak. Hanya memang harus pada batas-batas tertentu. Sehingga dengan harga yang terjangkau, Aisyah ingin lebih banyak komunitas Muslim dapat merayakan hari-hari besar Islam dengan dekorasi yang sesuai. My message is for those parents who just got really overloaded with their everyday activities and just don't celebrate their religious holiday as it should be. So, yeah, let's celebrate with our inflatables. Dari Sacramento, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.
Cantik ya hiasannya ya. Kalau kita ngeliat hiasan tadi di menjelang Hari Raya Idul Fitri, kayaknya nggak kepengen dicopot gitu. Pengennya hiasannya tetap ada aja begitu nuansanya biar semakin terasa ya. Oke, kita sudah terhubung dengan Mas Ian Umar. Halo, selamat pagi waktu Amerika Mas Ian. Selamat pagi dari Washington DC. Apa kabar Ishak dan juga pemirsa JAK TV? Alhamdulillah sehat selalu. Gimana, sudah sahur belum nih? Sudah sahur. Udah terang soalnya. Matahari udah terbit sekitar 1 jam yang lalu. Ya. Baru sudah memulai puasa ya, oke. Mas Ian, kalau kita ngeliat liputannya tadi nih, masalah dekorasi yang ada di sana gitu, itu yang Anda lihat mungkin ada banyak nggak sih orang yang melakukan hal yang serupa begitu? Well, jujur memang belum terlihat banyak ya. Kalau banyak dikatakan banyak, memang kita kan harus melihat bahwa warga Muslim di Amerika di sini kan hanya 1,3% dari total jumlah penduduk, jadi masih minoritas. Tapi memang di daerah-daerah tertentu yang komunitas Muslimnya cukup besar, contohnya mungkin di New Jersey ataupun juga ada di Michigan, di Dearborn, ataupun juga di Los Angeles ataupun di California ya, mungkin lebih banyak di sana. Hiasan-hiasan tersebut sudah mulai terlihat di depan rumah dan terutama di belakangan sekitar 3-4 tahun belakangan. Usaha seperti Aisyah tadi, yaitu Era Store melalui online, tidak hanya satu, ternyata sekarang memang udah ada beberapa, dan bahkan sejumlah supermarket besar atau retail besar seperti Target ataupun juga beberapa kayak toko-toko besar, mereka seperti Walmart juga menyediakan hiasan-hiasan atau banner seperti Ramadan Karim ataupun juga Id Mubarak. Itu sudah mulai terlihat di toko-toko besar tersebut dan bisa dibeli secara online. Kalau dilihat secara fisik ya, kalau kita jalan-jalan gitu pada saat Id Mubarak seperti ini, rasanya nggak terlihat banyak, cuma di tempat-tempat tertentu aja mungkin, karena mungkin nggak semuanya kan banyak yang merayakan Lebaran atau Idul Fitri di Amerika sini. Berbeda dengan di Indonesia yang selalu terlihat meriah, walaupun nggak cuma di rumah, di mall ataupun di jalan-jalan pasti ada hiasan Lebaran, itu kan terasa sekali. Kalau di Indonesia walaupun nggak ada PT, yang penting happy kalau kata orang begitu Bang. Jadi semuanya harus meriah gitu kan. Ya, Mas Umar, saya mau tanya lagi. Sebenarnya Mas Umar pernah lihat nggak mungkin di sana ada komplek khusus yang memang mayoritas Islam gitu, jadi benar-benar kerasa begitu? Oh ya, ada. Contohnya di satu kota di Dearborn, di Michigan. Karena populasi warga Muslim di sana cukup banyak, dan bahkan mereka punya tempat yang namanya Little Arabia ya. Dan itu jadi menjadi daya tarik sendiri, karena di county atau di kota tersebut, karena juga warga Muslimnya juga cukup dominan di sana, jadi sangat terasa kalau bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Karena biasanya kalau di bulan Ramadan di sana toko-tokonya juga ya, misalnya kafe ataupun juga toko gitu, mereka biasanya bukanya lebih larut malam juga. Jadi terasa bahwa orang-orang baru keluar setelah buka puasa dan juga mereka menikmati outdoor istilahnya ya, jalan-jalan itu keluar baru setelah berbuka puasa, dan itu terasa sekali, memang agak berbeda. Ada beberapa memang kantong-kantong atau kota-kota kecil di beberapa negara bagian di Amerika, contohnya tadi di Michigan, di Dearborn, dan juga di Minnesota. Ada juga di Minnesota juga, kita juga bisa mendengarkan yang namanya azan. Azan itu diperbolehkan pada saat bulan Ramadan. Jadi terasa di beberapa tempat sebenarnya, tapi tidak banyak memang. Oke, jadi melihat nuansa dekorasi tadi langsung nggak sabar kepengen menjelang Hari Raya Idul Fitri di hari hanya ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita dengan Mas Umar setelah usai yang satu ini. Sambil kita tanya nanti Mas Umar, ada juga nih dekor-dekor di rumah, ada nggak sih gitu ya. Tetap bersama kami di Muslim di Rantau. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita sedikit dengan Mas Umar ya. Mas Umar, kalau tadi sempat ngelihat dekorasi-dekorasi menjelang Hari Raya Idul Fitri gitu. Tapi kalau Mas Umar sendiri sebenarnya melakukan itu juga nggak sih di sana? Kalau di sekitar neighborhood saya ataupun juga di tempat saya tinggal ini memang tidak ada. Tapi kalau di rumah saya sendiri, contohnya di apartemen ya, memang saya menyediakan satu tempat khusus untuk sholat gitu dengan sejadah, dan juga memang ada
ada penyemangat sendiri, contohnya naro ya mungkin foto-foto, ada foto tentang Ramadan, ataupun juga foto-foto keluarga pada masa bulan Ramadan, dan ya sedikit-sedikit aja, tapi tidak mencolok memang. Oke. Tapi kalau itu buat saya di dalam rumah, di apartemen saya, sudah pasti ada sedikit lah untuk memberi semangat, biar kalau bangun mau sholat kan ada semangat sedikit walaupun jauh dari keluarga di sini. Betul, karena memang kalau untuk di Indonesia sendiri untuk dekorasi itu nggak terlalu umum ataupun dilakukan begitu ya Mas ya? Iya. Oke. Benar sekali, dan ya. Silakan Mas. Ya, tapi kalau misalnya kita di sini, karena saya cukup dekat dengan KBRI, jadi KBRI dan juga ada Imam Center di sini. Jadi kalau misalnya saya ada kangen dengan suasana Ramadan pada saat seperti ini, biasanya saya ketemu dengan komunitas Indonesia karena di sana lebih terasa lagi kan Ramadannya. Walaupun nggak mendengarkan beduk, tapi ada rasa Ramadannya. Saya tahu ke KBRI sekalian lihat ada opor nggak di sana gitu ya. Benar. Ini untuk pemirsa Jak TV juga nih, kita pengen tahu nih kalau di Amerika Serikat kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri, kalau mereka selain melaksanakan dekorasi, kira-kira mereka berburu baju Lebaran nggak sih? Nah, kita akan lihat nih ya, ada salah satu pasar yang memasarkan baju-baju muslimah di sana. Kita lihat nih, kira-kira baju yang kamu pengen ada nggak sih ya? Ini dia liputannya. Pada sejumlah gerai Nordstrom di seluruh Amerika, termasuk di Minneapolis, Minnesota, terlihat koleksi henna and hijabs, kreasi desainer keturunan Somalia, Hilal Ibrahim. Menurutnya perempuan muslim sangat kurang direpresentasikan oleh peritel Amerika. So this partnership is really special. We work together to create pieces in this collection that will be sold in stores across the country and in Canada. And my hope is that young Muslim women and girls will be able to walk into Nordstrom stores and now purchase their full outfit, including their hijab as well. Hilal mulai berjualan hijab di toko souvenir di sebuah rumah sakit saat melihat banyak pasien menutup kepala mereka dengan selimut karena kedinginan. Henna and hijabs menggunakan bahan sutra, katun, dan sifon. Menurut Nordstrom, kemitraan untuk melayani pelanggan multi etnis ini sudah lama dinantikan. The work here with henna and hijab and Hilal Ibrahim really exemplifies the work that we've been going after for some time and helping to bring product lines to different segments of the market that have been untouched before. Bagi Hilal, bermitra dengan salah satu jaringan butik terbesar ini akan membuat publik semakin kenal dengan hijab. As a Somali Muslim American woman, it showcases that it's okay. Hijabs are normal. It's a part of American culture, and I want to normalize that. I want people to come into stores and see hijabs and say, that is just as American as wearing a t-shirt. Sejauh ini henna and hijabs tersedia di 16 gerai Nordstrom di Amerika Serikat dan Kanada serta online. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Ternyata jangan khawatir ya, kalau teman-teman muslim di sana yang mau berburu baju lebaran silahkan bisa datang ke tempat yang tadi yang sudah dilihat liputannya. Ada banyak beragam pakaian ataupun jilbab-jilbab yang bisa langsung dipilih dengan teman-teman semuanya ya. Kita ke Mas Umar. Kita ke Mas Ian Umar ya. Mas Ian, kalau kita melihat video yang tadi itu sebenarnya mall atau apa sih Mas? Itu adalah mall, yaitu juga salah satu departemen store terbesar di Amerika. Jadi memang itu monumental sekali ya, karena itu kan departemen store yang cukup terkenal dan banyak sekali cabangnya di Amerika, dan mereka sekarang menghadirkan baju-baju muslimah sudah beberapa tahun belakangan sebenarnya mereka. Dan itu juga desainernya juga adalah desainer asal Amerika yang juga dari kota Minneapolis, yaitu di Minnesota, yang saya bilang tadi bahwa di sana ada komunitas muslim yang bisa yang sampai saat ini juga sudah mulai mendengarkan azan, memperbolehkan azan di masjid di lokal di negara bagian tersebut. Nah, jadi memang cukup monumental, didukung oleh juga peritel-peritel seperti Nordstrom, dan juga tidak ketinggalan sebenarnya Macy's juga sudah memperkenalkan juga busana-busana yang mereka sebut sebagai modest fashion. Jadi busana muslimah seperti itu sudah banyak sebenarnya ditemui di berbagai departemen store atau di mall-mall. Memang tidak banyak, tapi sudah cukup bisa ditemui, dan apalagi kalau online dan
biasanya sudah banyak yang bisa dicari melalui online kalau di sini untuk membeli baju-baju muslimah. Cuma terus terang kalau saya sih untuk muslimah bisa dilihat ya, tapi untuk baju seperti yang kita kenakan seperti ini ya, baju saya seperti ini, saya nggak bisa nemuin ya di sini di Amerika. Jadi saya harus beli di Indonesia. Kalau saya mudik biasanya saya beli baju-baju seperti ini dari Indonesia. Susahkah Mas atau bagaimana? Apa emang pasarannya memang tidak ada yang membelinya atau memang nggak ada yang menjual sama sekali begitu? Ada yang menjual kalau untuk para pria ya, kalau buat seperti kita seperti ini ya, ada sebenarnya bisa beli online. Tapi mereka terlalu erat sekali atau desainnya seperti desain dari negara mereka masing-masing. Contohnya ya dari Bangladesh ataupun dari Pakistan atau dari India. Kan kalau kita orang Indonesia, saya sebenarnya lebih suka dari Indonesia, mungkin ada unsur batiknya atau beda sedikit. Nah itu kan jadi benar-benar memberikan ciri khas tersendiri. Betul. Mungkin kalau Pakistan mereka menggunakan kurta, kalau yang Arab menggunakan gamis panjang. Nah kalau Indonesia koko gitu kita bilang ya. Ini mungkin agak sulit ditemukan, jadi harus bawa sendiri dah dari rumah gitu ya. Benar sekali. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Ada salah satu tayangan lagi yang kita akan bagikan ke pemirsa Jak TV semua. Kira-kira kalau tadi kita sudah berburu baju lebaran, nah kalau kita mau berburu kue lebarannya di mana nih gitu ya. Usai jeda yang satu ini, tetap bersama kami di Muslim di Rantau. Kalau Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu nggak sah rasanya kalau di ruang tamu nggak ada makanan-makanan yang disajikan untuk tamu ya. Nah kira-kira kalau berburu makanan di sana di mana sih berburu kue lebaran gitu ya? Kira-kira ada kue nastar nggak nih ya yang biasa dijual ataupun dimakan di Indonesia? Ini dia liputannya. Lebaran di negara dengan jumlah muslim yang hanya sekitar 1%, tentu tidak semeriah dengan di Indonesia. Di kawasan ibu kota Washington DC dan sekitarnya, diaspora Indonesia terbantu dengan kehadiran masjid komunitas, di mana warga bisa berkumpul dan beribadah bersama. Tapi biasanya masih ada yang kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, apa kabar? Udah siap ya pesanan saya? Udah siap. Nah, ini dia, ketemu dengan orang Indonesia dan ketemu dengan kue khas Lebaran. Sejak 12 tahun lalu, Adiwi Ayundari, diaspora Indonesia yang tinggal di Rockville, Maryland, berjualan kue kering halal khas Indonesia. Kue-kue kering Diwi selalu menghiasi berbagai hari besar, terutama Lebaran Idul Fitri. Di atas meja ini tersaji 7 macam kue kering, nastar, kastengel, putri salju almond, sagu keju, lidah kucing, semprit coklat, dan lapis Surabaya. Semuanya ini Diwi kerjakan sendiri. Nastar dan paling lama bikinnya nastar. Paling Satu loyang itu aja saya bikin itu 2 jam sendiri. Nggak rame-rame ya sendiri? Sendiri. Yang rame-rame ini nih sama suami. Cuman ini aja. Untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Diwi membuat sekitar 200 kotak pesanan pelanggan, termasuk juga ada yang dikirim keluar kota. Setiap tahun saya kesini selalu pre-order dengan Diwi. Nanti sudah dekat Lebaran, kayak 3 hari sebelum Lebaran atau seminggu sebelum Lebaran, saya pick up ke rumahnya. Belanja kue kering sudah, sekarang kita lihat kesibukan lain persiapan Lebaran. Menjelang Lebaran nih, stoknya datang baru untuk pelanggan-pelanggan setia warung Indonesia, bukan warung ya, Indonesian Market punya Ibu Campbell. Itu di dalam truk masih ada itu. Oh, 2 palet tuh? Iya, itu di dalam truk. Di toko kelontong Indonesian Market, sibuk dengan stok yang baru datang dari Indonesia. Persiapan Lebaran, ini palet 3 ke 4 yang datang ini. Toko ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari bumbu-bumbu hingga produk makanan Indonesia. Saya beli ketupat untuk sate, terus beli kecap sama daun segala gitu. Bumbu makanan tradisional seperti opor, rendang, gulai, dan kelengkapan lainnya banyak dicari menjelang Lebaran.
Toko Indonesia Market juga menjual kue lebaran. Pesanan khusus ada juga, kue-kue lebaran. Terus tapi kebanyakan orang beli langsung karena kita ada kue-kuenya lengkap. Dari Washington DC, Ronan Zakaria dan Alam Burhanan, VOA. Tuh kan ada nastarnya ya. Jadi kalau buat orang-orang Muslim ataupun teman-teman Muslim Indonesia yang berada di sana, nggak perlu khawatir karena masih bisa nyicipin kue-kue lebarannya yang seperti di Indonesia. Kita ke Mas Umar ya. Mas Ian Umar, saya mau tanya nih mengenai masalah histori teman kita yang bisa ada bisnis di sana. Itu sebenarnya kalau ada obrolan seperti apa sih Mas mengawali karirnya ataupun bisnisnya di sana? Karena kita seperti ini, saya seperti ini yang nggak tahu gimana bikin nastar dan kangen sama nastar. Jadi ada permintaan. Terima kasih untuk ibu-ibu Bu Adiwi dan catering Indonesia lainnya yang di daerah sini. Mereka sangat memenuhi permintaan kita gitu loh. Kita memang biasa ada makan siang, ya bisa dapat catering dari mereka. Tapi begitu Lebaran, ada yang punya kue Lebaran nggak ya? Wah ternyata ada banyak permintaan ya dan ada peluang dan kita juga cukup banyak kan warga Indonesia di sekitar Washington DC ini. Jadi cukup ramai gitu kalau misalnya menjelang Lebaran dan Idul Fitri. Kata Ibu Diwi tadi kan bisa sampai 200 kotak biasanya dia paling tidak untuk memenuhi kebutuhan. Dan itu cuma satu loh, satu catering. Karena sebenarnya biasanya kalau di menjelang Lebaran seperti ini kita sudah dapat WhatsApp group dari minimal sekitar 5 atau 7 dari ibu-ibu yang biasa menawarkan catering kepada kita. Jadi terima kasih banyak kepada mereka karena mereka bisa memenuhi rasa rindu kita sebenarnya kepada kue-kue Lebaran seperti itu. Jadi awalnya memang simpel ya, sesimpel itu hanya permintaan dari lidah teman-teman yang kepengen nastar, putri salju gitu ya. Jadi langsung dikabulkan dengan orang yang bisa membuat kue Lebaran. Oke, Mas Ian, kalau kita ngomongin masalah selain kue Lebaran gitu ya, pastikan kalau raya Idul Fitri ataupun hari-hari biasa deh, kalau kita kepengen lidah ini kan rasanya pengen rendang atau pengen opor, itu ada juga nggak yang apa ya, yang catering ataupun menjual makanan-makanan seperti itu? Khusus untuk Lebaran, jadi memang ada juga karena biasanya kan kita memang mendapatkan catering dari warga Indonesia yang seperti itu ya. Ada beberapa kelompok memang dari ibu-ibu seperti itu yang juga menawarkan makanan dan mereka juga pada saat Ramadan atau Idul Fitri menawarkan paket makanan khusus untuk Idul Fitri. Jadi paketnya itu memang sudah lengkap, biasanya satu paket A gitu dengan opor ayamnya, dengan ketupatnya, dengan lontongnya, dengan rendangnya, dengan sambal goreng atinya dan juga acar mungkin, dan mungkin ada paket yang lain gitu, mungkin dengan paket dengan khasas lainnya, contohnya juga mungkin dengan ayam goreng ataupun sate ya. Jadi menu-menu Lebaran itu sudah ada dan sudah kita ketahui dari beberapa minggu sebelum Idul Fitri, dan biasanya kita sudah memesan misalnya contohnya untuk 10 porsi karena memang kita di rumah akan mengadakan yang namanya halal bihalal dengan teman dekat di sini, ataupun juga ingin memperkenalkan makanan Indonesia atau merayakan Idul Fitri dengan orang-orang Amerika yang kita pengen perkenalkan dengan Hari Raya Islam contohnya. Jadi biasanya saya lakukan seperti itu. Kalau misalnya pada saat hari rayanya sendiri, makanan-makanan seperti itu biasanya kita temui setelah sholat Id. Ya, kemana lagi kalau bukan ke KBRI, sudah banyak makanan yang gratis buat kita. Dan atau beberapa minggu setelahnya misalnya halal bihalal halal bihalal itu misalnya juga sudah ada di tempat-tempat seperti di Masjid Imam Center begitu. Oke, kita tahu ya kalau semua KBRI di mana di negara pun manapun itu pasti kalau hari raya membuka open house khusus bersilaturahmi untuk warga negara Indonesia yang berada di tempat lingkungan ataupun di negara setempat ya. Oke, Mas Ian Umar, karena ini adalah hari siaran terakhir bersama dengan Mas Ian Umar di bulan suci Ramadan ini gitu ya, di acara Muslim di Rantau, kira-kira apa yang mau disampaikan pesan-pesan untuk keluarga di Indonesia, silakan. Terima kasih kepada Jak TV dan juga pemirsa Jak TV. Senang sekali kami dari VOA bisa menceritakan kisah-kisah diaspora Indonesia dan juga Islam di Amerika selama bulan suci Ramadan ini dan menemani pemirsa Jak TV pada saat berbuka puasa. Jadi merasa spesial sekali. Kalau terus terang dari saya merasa ada kedekatan khusus karena kayaknya saya senang sekali bisa berbicara langsung dengan pemirsa di Indonesia saat ini, terutama pada saat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua, dan menjelang Idul Fitri kami atas nama VOA semuanya dan akan mengharapkan yang terbaik bagi para pemirsa semua dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan kalau mudik
hati-hati ya, sampai ingat dengan keluarga dan mudah-mudahan sampai dan bertemu dengan keluarga. Oke, terima kasih Mas Ian Umar, minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih. Mas Ian Umar dari VOA Amerika Serikat. Nah, pemirsa JAK TV, usai sudah Muslim di Rantau kita untuk edisi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, tapi jangan kemana-mana karena besok kita akan kembali lagi. Tentunya masih berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan berbagi kisah ataupun dari teman-teman diaspora kita melaksanakan bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri di Amerika Serikat. Saya Isa akan pamit, sampai jumpa.